saya Putri Kinanti dengan NIM 20020100024, kelas PAI 5A, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengembangan evaluasi PAI dosen pengampu Dr. Bustanul Iman RN.MA. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konstruksi tes. Konstruksi tes adalah prosedur sistematis untuk mengukur keterampilan pengetahuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Tujuan konstruksi tes bagi mahasiswa agar mahasiswa mampu memahami prinsip umum penyusunan alat ukur tes psikologis, mengetahui ciri-ciri alat ukur psikologis yang memenuhi syarat, dan mampu mempraktekkan penyusunan alat ukur psikologis, khususnya tes prestasi dan kemampuan seseorang. Bagian A, merancang blueprint tes. Yang pertama, penentuan tujuan atau penyusunan blueprint. Dalam melakukan pengetesan, pasti ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan ini dapat berupa tujuan khusus, misal untuk mengetahui penguasaan materi, tes diagnostik atau tes seleksi, dan tujuan umum, misal untuk mengetahui pengetahuan dari sekelompok orang. Kemudian identifikasi tujuan. Identifikasi tujuan merupakan langkah awal dalam pengembangan tes. Materi tes dan orientasinya disusun berdasarkan tujuan pengujaran. Kemudian yang ketiga, penguraian komponen isi. Penguraian komponen isi adalah membuat format atau matriks yang memuat informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis tes atau merakit tes. Yang keempat, batasan perilaku dan kompetensi. Batasan perilaku merupakan operasionalisasi dari tujuan instruksional berisi pernyataan yang menunjukkan indikator perilaku atau kompetensi yang harus dimiliki peserta didik terkait dengan materi pelajaran. Bagian B, konstruksi atau merakit bentuk tes, pilihan, dan esai mata pelajaran PAI. Yang pertama, konstruksi tes. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan suatu tes, yaitu seperti berikut. Yang pertama, tujuan tes. Yang kedua, pengetahuan, keterampilan, sikap, atau lainnya yang ingin diukur. Kemudian tabel spesifikasi. Kemudian kesesuaian butir tes dengan tujuan. Dan yang kelima, format butir tes. 6. Lama waktu untuk tes. 7. Tingkat kesukaran tes. 8. Tingkat pembedaan tes. Yang ke-9, susunan format tes atau bila lebih dari satu. Yang ke-10, susunan butir tes untuk tiap format. Dan yang ke-11, persiapan mahasiswa. Dan yang ke-12, tempat menulis jawaban tes. 13. Cara penskoran. Dan yang ke-14, penskoran tes esai dan pilihan ganda. Dan yang terakhir, tabulasi skor tes laporan hasil tes. Bagian B, penyusunan kisi-kisi. Dalam pengembangan tes prestasi belajar, ada 8 langkah yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, menyusun spesifikasi tes, menulis soal tes. Yang ketiga, menentukan soal tes. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Yang kelima, menganalisis butir soal. Yang keenam, merakit tes. Yang ketujuh, administrasi tes. Dan yang terakhir, interpretasi hasil tes. Bagian C, menyusun spesifikasi tes. Dalam menyusun spesifikasi tes, harus memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Yang kedua, menyusun kisi-kisi. Ada 3 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi tes, yaitu A. Membuat daftar pokok bahasan. B. Menjabarkan pokok atau subpokok bahasan. C. Menentukan jumlah soal. 3. Memilih bentuk tes yang sesuai. Secara garis besar, ada 2 bentuk tes yang banyak digunakan di sekolah. Yang pertama A. Bentuk tes uraian. Dan yang kedua B. Bentuk tes objektif. Kemudian yang keempat yaitu menentukan panjang tes.
Secara garis besar, ada dua bentuk tes yang banyak digunakan di sekolah. Yang pertama, bentuk tes uraian dan yang kedua, bentuk tes objektif. Bagian D, bentuk soal. Ada beberapa bentuk soal yang dipakai dalam suatu sistem pengujian. Yang pertama, bagian A pilihan ganda, kemudian B uraian objektif, C uraian non-objektif atau uraian bebas, D jawaban singkat atau isian singkat, E menjodohkan, F performance, G portofolio. Jadi kesimpulannya yaitu kisi-kisi disebut juga dengan blueprint merupakan tabel metrik yang berisi spesifikasi soal-soal yang akan ditulis. Kisi-kisi ini merupakan pedoman bagi para penulis tes. Walaupun penulisnya berbeda-beda, namun soalnya akan memiliki bobot yang sama. Sedang bagi pentelaah tes yang ditulis bisa ditelaah apakah sesuai dengan tujuan instruksional umum, pokok, subpokok, bahasan, dan uraian yang terdapat dalam kurikulum. Ada 3 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi tes, yaitu yang pertama, membuat daftar pokok bahasan yang akan diujikan. Yang kedua, menjabarkan pokok atau subpokok bahasan yang akan diujikan. Dan yang ketiga, menentukan jumlah soal untuk masing-masing pokok, subpokok bahasa, dan untuk keseluruhan tes. Itulah pemaparan materi dari saya tentang konstruksi tes. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.